Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Saya rasa baik ya. Baik, kali ini kami akan membahas salah satu submateri yang ada pada mata kuliah Statistika Matematika, yaitu harapan 2 PU acak dengan submateri. Yang pertama itu varians bersyarat, kemudian yang kedua itu fungsi pembangkit momen gabungan. Nah, kami dari kelompok 5 beranggotakan yang pertama Muhammad Awad Lafriansyah, saya sendiri. Kemudian yang kedua Muhammad Rizal Dasri. Kemudian yang ketiga Agus Salim. Dan yang keempat Wardiansyah. Kami Prodi Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare. Baik, langsung saja kita masuk kepada sub pembahasan pertama, yaitu mengenai varians bersyarat. Nah, dalam varians bersyarat ini ada 3 sub pokok yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu mengenai varians bersyarat umum, kemudian yang kedua varians bersyarat diskrit, dan yang ketiga yaitu varians bersyarat kontinu. Oke, langsung saja kita masuk kepada sub pembahasan yang pertama, yaitu varians bersyarat umum. Nah, varians bersyarat umum dapat didefinisikan jika X dan Y adalah 2 PU acak, baik itu diskrit maupun kontinu, maka varians bersyarat dari X diberikan Y sama dengan Y kecil dapat didefinisikan sebagai seperti ini ya guys. Nah, itu varians X terhadap Y sama dengan ekspektasi X dikurang ekspektasi X bersyarat Y pangkat 2 terhadap Y, atau dapat pula kita tuliskan varians X terhadap Y sama dengan ekspektasi X kuadrat bersyarat Y dikurang ekspektasi X bersyarat Y kuadrat. Seperti ini ya guys tulisannya. Oke, kita lanjut. Dan untuk varians bersyarat Y diberikan X sama dengan X kecil, dapat kita tuliskan seperti ini, dimana varians Y terhadap X sama dengan ekspektasi Y dikurang ekspektasi Y bersyarat X pangkat 2 terhadap X, atau dapat pula kita tuliskan varians Y terhadap X sama dengan ekspektasi Y kuadrat bersyarat X dikurang ekspektasi Y bersyarat X kuadrat. Seperti ini guys. Oke, kita lanjut ke submateri yang kedua, yaitu varians bersyarat diskrit. Nah, adapun definisi daripada varians bersyarat diskrit itu berbunyi jika X dan Y adalah 2 PU acak diskrit dengan fungsi V X syarat Y adalah nilai fungsi peluang bersyarat dari Y, diberikan Y sama dengan Y kecil di X, dan fungsi peluang V Y bersyarat X adalah nilai fungsi peluang bersyarat dari Y, diberikan Y sama dengan X kecil di Y. Maka varians bersyarat dari X diberikan Y sama dengan Y dapat kita rumuskan seperti ini. Nah, yaitu varians X terhadap Y sama dengan sigma X dari X dikurang ekspektasi X bersyarat Y kuadrat dikali
fungsi peluang P X bersyarat Y. Nah, untuk Y-nya, untuk varians bersyarat dari Y itu diberikan X sama dengan X, dapat kita tuliskan sebagai varians X terhadap Y sama dengan sigma Y dari Y dikurang ekspektasi Y bersyarat X pangkat 2 dikali fungsi peluang Y bersyarat X. Nah, seperti ini ya guys. Seperti ini. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung saja masuk pada contoh soal. Nah, di sini kita punya fungsi P X Y. Fungsi gabungan P X Y itu sama dengan 1/72 dikali X tambah 2Y, di mana batasan X-nya sama dengan 0, 1, 2, 3 dan batasan Y-nya 1, 2, 0, 1, 2, 3. Nah, tentukan varians X terhadap Y dan varians Y terhadap X. Nah, adapun solusinya, yang pertama untuk varians X terhadap Y. Nah, berdasarkan perumusan varians bersyarat diskrit, maka kita peroleh varians X terhadap Y sama dengan sigma X dari X dikurang ekspektasi X bersyarat Y kuadrat dikali fungsi peluang X bersyarat Y. Nah, terlebih dahulu kita cari fungsi peluang X bersyarat Y-nya. Nah, saya peroleh fungsi peluang dari X bersyarat Y-nya itu sama dengan X tambah 2Y per 6 tambah 8Y, dimana X sama dengan 0, 1, 2, 3 dan Y sama dengan 0, 1, 2, dan 3. Nah, untuk ekspektasi X bersyarat Y-nya saya peroleh 7 tambah 6Y per 3 tambah 4Y. Kemudian setelah kita peroleh kedua hal tersebut, maka kita substitusi ke dalam rumus varians X terhadap Y, itu dimana seperti ini, sigma X sama dengan 0 sampai dengan 3, dimana X dikurang ekspektasi X bersyarat Y pangkat 2 dikali fungsi peluang X bersyarat Y. Nah, kita substitusi ya guys nilainya tadi, kita peroleh seperti ini, yaitu sigma X dari sama dengan 0 sampai dengan 3 dari X dikurang 7 tambah 6X per 3 tambah 4X kuadrat dikali X tambah 2Y per 6 tambah 8Y. Setelah itu kita operasikan, maka kita peroleh seperti ini, dimana sigma X sama dengan 0 sampai dengan 3 X kuadrat dari X kuadrat dikali X tambah 2Y per 6 tambah 8Y dikurang 2 kali 7 tambah 6X per 3 tambah 4X dikali sigma X sama dengan 0 sampai dengan 3 dari X tambah 2Y dari X, maaf saya ulangi, dari X dikali X tambah 2Y per 6 tambah 8Y ditambah 7 tambah 6X per 3 tambah 4X kuadrat dikali sigma dari X sama dengan 0 sampai dengan 3 dari X tambah 2Y per 6 tambah 8Y. Oke,
selanjutnya guys, kita uraikan satu persatu sukunya. Oke, yang pertama itu untuk sigma X sama dengan 0 sampai dengan 3 dari X pangkat 2 dikali X tambah 2Y per 6 tambah 8Y. Maka kita peroleh seperti ini, dimana terlebih dahulu kita bisa keluarkan 1/6 tambah 8Y nya. Untuk memudahkan kita tinggal mensubstitusi batasan X nya mulai dari 0 sampai dengan 3, sehingga kita peroleh 1/6 tambah 8Y 1/6 tambah 8Y dikali 0, dimana itu X kuadratnya 0 pangkatkan 2 0 ditambah 1 dikali 1 tambah 2Y tambah 4. Ini 4 diperoleh dari mensubstitusi batasan X sama dengan 2. 2 pangkat 2 sama dengan 4 kali 2 ditambah 2Y ditambah 9 dikali 3 tambah 2Y. Kemudian kita operasikan memperoleh 1/6 tambah 8Y dikali 1 tambah 2Y tambah 8 tambah 8Y tambah 27 tambah 18Y. Kita operasikan semua yang mempunyai variabel dan semua yang tidak mempunyai variabel, lalu kemudian kita kalikan dengan 1/6 tambah 8Y nya ini. Jadi kita peroleh hasil seperti ini, yaitu 36 tambah 28Y per 6 tambah 8Y. Lalu kemudian kita sederhanakan sehingga memperoleh hasil seperti ini, yaitu 18 tambah 14Y per 3 tambah 4Y. Kemudian yang kedua yang kita uraikan yaitu sigma dari X sama dengan 0 sampai dengan 3 dari X kali X tambah 2Y per 6 tambah 8Y. Seperti halnya yang tadi, kita keluarkan terlebih dahulu 1/6 tambah 8Y nya untuk memudahkan kita mensubstitusi batasan X nya. Nah, setelah itu kita substitusi batasan X nya, memperoleh hasil seperti ini guys, yaitu 1/6 tambah 8Y dikali 0 tambah 1 kali 1 tambah 2Y tambah 2 kali 2 tambah 2Y tambah 3 kali 3 tambah 2Y. Kemudian kita operasikan memperoleh hasil seperti ini, yaitu 1/6 tambah 8Y dikali 1 tambah 2Y tambah 4 tambah 4Y tambah 9 tambah 6Y. Kita operasikan lagi semua yang mempunyai variabel sama dan semua yang tidak mempunyai variabel sama dari ini. Lalu kemudian kita kalikan dengan 1/6 tambah 8Y nya ini, sehingga kita peroleh 14 tambah 12Y per 6 tambah 8Y. Lalu kemudian kita sederhanakan menjadi 7 tambah 6Y per 3 tambah 4Y. Oke, lanjut. Yang kita uraikan yaitu yang ketiga, yang ini, yang sigma X dari X sama dengan 0 sampai dengan 3 dari X tambah 2Y per 6 tambah 8Y. Sama seperti langkah yang sebelumnya, untuk mempermudah kita keluarkan terlebih dahulu 1/6 tambah 8Y nya. Nah, sehingga kita peroleh hasil seperti ini guys. Nah, itu 1/6 tambah 8Y dikali 2Y tambah 1 tambah 2Y tambah 2 tambah 2Y dikali 3 tambah 2Y. Setelah kita operasikan, kita memperoleh hasil 6
tambah 8Y per 6 tambah 8Y. Hasilnya sama dengan 1. Oke, kita lanjut. Maka untuk varians X terhadap Y-nya itu dapat kita tuliskan 18 tambah 14Y per 3 tambah 4Y dikurang. Ini untuk nilai X-nya ya guys. Nilai X-nya tadi dikurang 14 tambah 12Y per 6 tambah 8Y dikali 7 tambah 6Y per 3 tambah 4Y ditambah 7 tambah 6Y per 3 tambah 4Y kuadrat. Ini adalah nilai ekspektasi X bersyarat Y-nya yang dikuadratkan. Kemudian dikali 1. Nah, satunya ini adalah fungsi peluang X bersyarat Y. Kemudian kita operasikan menghasilkan seperti ini. Nah, itu 18 tambah 15Y dikali 3 tambah 4Y dikurang 14 tambah 12Y dikali 7 tambah 6Y dikali 7 tambah 6Y kuadrat per 3 tambah 4Y kuadrat. Nah, kita selesaikan hal tersebut. Kita peroleh untuk varians X terhadap Y-nya itu sama dengan 20Y kuadrat tambah 30Y tambah 5 per 3 tambah 4Y kuadrat, dimana Y-nya ini sama dengan 0, 1, 2, dan 3. Oke, selanjutnya yang kedua, berdasarkan kita cari varians Y terhadap X-nya. Nah, berdasarkan perumusan varians bersyarat diskrit, maka kita peroleh rumus umumnya itu varians Y terhadap X itu sama dengan sigma Y dari Y. Nah, di sini ada salah tulis ya guys. Ini tandanya minus, bukan sama dengan. Oke. Oke, di situ minus ya guys. Jadi sigma Y dari Y dikurang ekspektasi Y bersyarat X pangkat 2 dikali fungsi peluang Y bersyarat X. Nah, seperti halnya varians X terhadap Y, terlebih dahulu kita juga cari yang ini, fungsi peluang Y bersyarat X-nya. Nah, yang saya peroleh di sini itu sama dengan X tambah 2Y per 4X tambah 12, dimana X sama dengan 0, 1, 2, 3 dan Y sama dengan 0, 1, 2, 3. Nah, selanjutnya yang kita cari yaitu nilai ekspektasi Y bersyarat X. Nah, yang saya peroleh di sini adalah 3X tambah 14 per 2X tambah 6. Oke, kita lanjut. Nah, setelah kita peroleh nilai masing-masing nilai hal tersebut, maka kita dapat substitusikan ke dalam persamaan umumnya, sehingga kita peroleh varians Y bersyarat X itu sama dengan sigma dari batasan Y sama dengan 0 sampai dengan 3, dimana X dikurang 3X tambah 14 per 2X tambah 6 kuadrat dikali X tambah 2Y per 4X tambah 12 sama dengan itu sigma dari Y sama dengan 0 sampai dengan 3, dimana X kuadrat dikali X tambah 2Y per 4X tambah 12 dikurang 2 kali 3X tambah 14 per 2X tambah 6 dikali, nah, sigma Y
sama dengan 0 sampai dengan 3, di mana Y kali X tambah 2Y per 4X tambah 12 ditambah 3X tambah 14 per 2X tambah 6 kuadrat. Dikali lagi sigma dari Y sama dengan 0 sampai dengan 3 dari X tambah 2Y per 4X tambah 12. Oke, kita uraikan satu-satu kembali ya guys, seperti halnya untuk varians X terhadap Y tadi. Nah, yang pertama yang kita uraikan yaitu sigma dari Y sama dengan 0 sampai dengan 3 dari X kuadrat dikali X tambah 2Y per 4X tambah 12, sehingga kita peroleh hasilnya. Terlebih dahulu kita pisahkan 1/4X tambah 12 nya agar memudahkan kita mensubstitusi nilai daripada batasan Y nya, sehingga kita peroleh 1/4X tambah 12 dikali 0 tambah 1 kali X tambah 2 tambah 4 kali X tambah 4 ditambah 9 kali X tambah 6 sama dengan 1/4X tambah 12 dikali X tambah 2 tambah 4X tambah 6 tambah 9X tambah 54. Nah, ini kita peroleh dari hasil operasi yang ini ya guys. Kemudian lanjut kita operasikan sehingga kita peroleh 72 tambah 14X per 4X tambah 12. Kemudian kita sederhanakan menjadi 36 tambah 7X per 6 tambah 2X. Oke, lanjut. Yang kita uraikan yang selanjutnya itu sigma dari Y sama dengan 0 sampai dengan 3 untuk Y dikali X tambah 2Y per 4X tambah 12. Kita peroleh 1/4 X tambah 12 dikali 0 ditambah 1 kali X tambah 2 ditambah 2 kali X tambah 4 ditambah 3 kali X tambah 6. Kita peroleh 1/4 X tambah 12 dikali X tambah 2 tambah 2X tambah 8 tambah 3X tambah 18. Setelah kita operasikan, kita memperoleh 6X tambah 28 per 4X tambah 12. Kemudian kita sederhanakan menjadi 3X tambah 14 per 2X tambah 6. Selanjutnya yang kita uraikan yaitu sigma dari Y sama dengan 0 sampai dengan 3 untuk X tambah 2Y per 4X tambah 12. Kita peroleh 1/4X tambah 12 dikali X tambah 2 tambah X tambah 2 tambah X tambah 3. Kita peroleh 4X tambah 12 per 4X tambah 12 sama dengan 1. Maka kita peroleh varians Y bersyarat X nya itu sama dengan 36 tambah 7X per 6 tambah 2X dikurang 6X tambah 28 per 8X tambah 12 dikali 3X tambah 14 per 2X tambah 6 ditambah 3X tambah 14 per 2X tambah 6 kuadrat dikali 1. Setelah kita operasikan, kita memperoleh 36 tambah 7X dikali 6 tambah 2X dikurang 6X tambah 28 dikali 3X tambah 14 ditambah 3X tambah 1 kuadrat per 6 tambah 2X kuadrat. Nah, selanjutnya setelah kita operasikan, kita memperoleh varians X terhadap Y itu sama dengan 5X kuadrat ditambah 30X tambah 20 per 6 tambah 2X kuadrat, di mana X nya sama dengan 0, 1, 2, dan 3. Oke, kita lanjut kepada sub pembahasan yang ketiga, yaitu varians bersyarat kontinu.
Nah, adapun definisinya itu jika X dan Y adalah dua peubah acak kontinu, untuk fungsi G X bersyarat Y adalah nilai fungsi densitas bersyarat dari X diberikan Y sama dengan Y di X, dan fungsi peluang H X bersyarat X adalah nilai fungsi densitas bersyarat dari Y diberikan X sama dengan X di Y. Maka varians bersyarat dari X diberikan Y sama dengan Y dapat kita rumuskan sebagai berikut, yaitu varians X terhadap Y sama dengan integral dari min tak hingga sampai tak hingga untuk X dikurang ekspektasi X bersyarat Y kuadrat dikali fungsi densitas dari G X bersyarat Y per X bersyarat Gx bersyarat Y dx. Atau untuk varians bersyarat dari Y diberikan X sama dengan X, itu dapat kita rumuskan seperti ini. Nah, itu varians X bersyarat Y sama dengan integral dari min tak hingga sampai tak hingga untuk Y dikurang ekspektasi Y bersyarat X pangkat 2 dikali H fungsi H X bersyarat Y dy. Oke guys, untuk lebih lanjutnya dan kalian lebih pahami, kita lanjut kepada contohnya. Nah, di sini kita punya fungsi fx, y sama dengan 1/2, di mana 0 lebih kecil dari x lebih kecil dari 1 dan 0 lebih kecil dari y lebih kecil dari 1, dan untuk 0 x, y lainnya. Nah, tentukan varians x terhadap y dan varians y terhadap x. Oke, adapun solusinya guys, yang pertama yang kita cari adalah varians x terhadap y. Nah, untuk rumusnya itu varians x terhadap y itu sama dengan integral min tak hingga sampai tak hingga untuk x dikurang ekspektasi x bersyarat y kuadrat dikali fungsi kontinu fungsi gx bersyarat y dx. Nah, sama seperti sebelumnya, yang pertama kita cari adalah fungsi peluang g x bersyarat y nya. Nah, yang saya dapatkan adalah 1, dimana 0 lebih kecil dari x lebih kecil dari 1, dan 0 lebih kecil dari y lebih kecil dari 1, dan x 0 dimana x, y lainnya. Nah, untuk nilai ekspektasi x terhadap y nya saya peroleh 1/4, dimana 0 lebih kecil dari y lebih kecil dari 1. Jadi setelah kita peroleh, kita substitusikan ke dalam rumus bentuk umumnya, maka kita peroleh varians x terhadap y itu sama dengan integral min tak hingga sampai tak hingga untuk x dikurang 1/4 kuadrat dikali g fungsi gx bersyarat y dx. Nah, kita uraikan menjadi integral min tak hingga sampai 0 untuk x dikurang 1/4 kuadrat dikali g x bersyarat y dx ditambah integral dari 0 sampai dengan 1 x dikurang 1/4 kuadrat dikali g x bersyarat y dx ditambah integral dari 1 sampai dengan tak hingga untuk x dikurang 1/4 kuadrat dikali gx bersyarat y dx. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan hanyalah yang ini. Nah, karena jika kita integralkan ini dengan mensubstitusikan dia sama dengan 0, maka hasilnya adalah 0. Begitupun juga dengan ini, hasilnya adalah 0. Oke, sehingga kita peroleh seperti ini, yaitu untuk
untuk yang ini sigma, yang untuk integral min hingga sampai nolnya itu sama dengan 0, hasilnya sama dengan 0, dan untuk integral 1 sampai hingganya itu juga hasilnya sama dengan 0. Nah, yang kita fokuskan adalah integral 0 sampai dengan 1. Nah, untuk integral 0 sampai dengan 1 untuk x dikurang 1/4 kuadrat dikali 1 dx, maka kita peroleh integral 0 sampai dengan 1 untuk x kuadrat dikurang 1/2 x dikurang 1/16 dx. Nah, sebelum kita integralkan, kita operasikan dulu ini ya guys, yang pangkat 2 nya, sehingga kita peroleh seperti ini. Nah, kemudian kita integralkan, maka kita peroleh x pangkat 3/3 dikurang x pangkat 2 per 2 ditambah 1/16 x, untuk batas bawahnya 0 sampai batas atasnya 1. Nah, mungkin saya tidak perlu jelaskan lagi karena kita semua sudah memahami yang namanya pengintegralan. Nah, setelah kita operasikan, hasilnya itu sama dengan 7/48. Oke, kita lanjut. Kita mencari untuk varians y nya terhadap x. Nah, berdasarkan rumus varians bersyarat kontinu, untuk varians y terhadap x itu rumusnya integral min hingga sampai hingga untuk y dikurang ekspektasi y bersyarat x pangkat 2 dikali fungsi h x bersyarat y dy. Nah, seperti halnya yang sebelumnya, yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencari nilai h fungsi h x bersyarat x, fungsi h bersyarat x. Nah, di sini saya peroleh 1. Kita peroleh 1, dimana untuk batasan nolnya lebih kecil dari x lebih kecil dari 1, dan untuk batasan y nya 0 lebih kecil dari y lebih kecil dari 1, dan batasan 0 x, y lainnya. Nah, selanjutnya yang kita cari itu adalah nilai ekspektasi y bersyarat x nya. Nah, di sini saya memperolehnya itu 1/4, dimana untuk batasan x nya 0 lebih kecil dari x lebih kecil dari 1. Selanjutnya, jika kita sudah menemukan dua hal tersebut, maka kita substitusi ke dalam rumusnya, itu varians y terhadap x itu sama dengan integral min hingga sampai dengan hingga untuk y dikurang 1/4 kuadrat dikali fungsi h y bersyarat x dy. Nah, kemudian kita uraikan seperti ini. Nah, yaitu untuk integral min hingga sampai 0 untuk y dikurang 1/4 kuadrat dikali h x bersyarat y fungsi hy bersyarat x dy ditambah fungsi ditambah integral 0 sampai dengan 1 untuk y dikurang 1/4 kuadrat dikali h fungsi hy bersyarat x dy ditambah integral 1 sampai dengan hingga untuk y dikurang 1/4 kuadrat dikali fungsi hy bersyarat x dy. Nah, sama seperti varians x terhadap y, yang perlu kita perhatikan itu cuma yang integral 0 sampai dengan 1 nya, karena jika kita operasikan yang ini itu akan menghasilkan 0 seperti ini. Sama juga dengan 1 integral 1 sampai dengan hingga, jika kita operasikan maka hasilnya 0 karena batasannya itu 0 lebih kecil dari x dan
lebih kecil dari 1. Maka di atas 1 maka hasilnya akan sama dengan 0, dan di bawah 0 juga akan hasilnya sama dengan 0. Sehingga kita peroleh seperti ini. Integral 0 sampai dengan 1 itu untuk y kuadrat dikurang 1/2y dikurang 1/16 dy. Nah, setelah itu kita operasikan, kita integralkan semua yang ada dalam sini. Kita peroleh y pangkat 3/3 dikurang y pangkat 2/2 ditambah 1/16y. Untuk batas bawahnya 0 dan untuk batas atasnya 1. Nah, setelah kita operasikan dengan mensubstitusikan batas atas dan batas bawahnya, kita peroleh 7/48. Nah, ini hasilnya. Oke, di sini guys ada kesalahannya. Di sini bukan minus, tapi di situ adalah tambah. Seperti ini. Oke. Oke, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Fungsi pembangkit momen gabungan. Di mana fungsi pembangkit momen gabungan merupakan fungsi pembangkit momen yang diperoleh berdasarkan fungsi peluang gabungan diskrit atau fungsi kepadatan peluang gabungan kontinu dari dua variabel acak atau lebih. Nah, jika x dan y variabel acak diskrit maupun kontinu, maka fungsi pembangkit momen gabungan dari x dan y yaitu mt1t2 sama dengan e kali et dikali e pangkat t1x ditambah t2y. Fungsi pembangkit momen gabungan terbagi dua, yaitu fungsi pembangkit momen gabungan diskrit dan fungsi pembangkit momen gabungan kontinu. Nah, pertama fungsi pembangkit momen gabungan diskrit yang dimana jika x dan y berubah acak diskrit dan pxy adalah nilai fungsi peluang gabungan dari x dan y di xy, maka fungsi pembangkit momen gabungan dari x dan y didefinisikan sebagai mt1t2 sama dengan sigma x dan sigma y dikali e pangkat t1x ditambah t2y dikali pxy. Nah, yang kedua fungsi pembangkit momen gabungan kontinu yang dimana jika x dan y berubah acak kontinu dengan fxy adalah nilai fungsi densitas gabungan dari x dan y di xy, maka fungsi pembangkit momen gabungan dari x dan y didefinisikan sebagai mt1t2 sama dengan integral atas tak hingga dan integral batas bawah min tak hingga dikali et1x ditambah t2y dikali fxy dx dy. Nah, juga itu dimana fungsi pembangkit momen marginal x dan y. Pertama, fungsi pembangkit momen marginal x yaitu fungsi pembangkit momen marginal dari x diperoleh dari fungsi pembangkit momen gabungan dengan mensubstitusikan t2 sama dengan 0, sehingga kita mendapatkan mt1 0 dan 0 sama dengan mt1 sama dengan exp t1x. Nah, di mana penentuan momen-momen dari perubahan acak x berdasarkan fungsi pembangkit momennya digunakan rumus sebagai berikut dengan mu x sama dengan ex sama dengan lambda m t1 kali 0 per lambda t1 dibatasi t1 sama dengan 0. Nah, dapat sama dengan lambda m 0 kali 0 per a lambda t1. Nah, selanjutnya x kuadrat sama dengan lambda kuadrat m t1 kali 0 per lambda t1 kuadrat dibatasi t1 sama dengan 0 sama dengan lambda 2m 0 kali 0 per at
1 kuadrat. Adapun penentuan varians dari digunakan rumus sebagai berikut. Var X sama dengan sigma X kuadrat sama dengan sama dengan lambda kuadrat M jika M kali 0 kali 0 per AT 1 kuadrat dikurang lambda M 0 kali 0 per AT 1 kuadrat. Baik, lanjutkan bagian kedua, fungsi pembangkit momen marginal Y. Fungsi pembangkit momen marginal dari Y diperoleh dari fungsi pembangkit momen gabungan dengan mensubstitusikan T1 sama dengan 0, sehingga M 0,T2 sama dengan MT2 sama dengan eksploitasi dari eksponensial T2Y. Penentuan momen-momen dari peubah acak Y berdasarkan fungsi pembangkit momennya digunakan rumus sebagai berikut. Yang pertama adalah mu2 sama dengan EY sama dengan dou M dalam kurung 0.T2 per dou T2 substitusi dari T2 sama dengan 0 menghasilkan dou M dalam kurung 0.0 per dou T2 atau EY pangkat 2 sama dengan dou pangkat 2 M dalam kurung 0.T2 per dou T2 pangkat 2 substitusi dari T2 sama dengan 0 menghasilkan dou pangkat 2 M dalam kurung 0,0 per dou T2 pangkat 2. Adapun penentuan varias dari Y digunakan rumus sebagai berikut, yaitu var Y pangkat 2 sama dengan sigma dari R pangkat 2 sama dengan dou pangkat 2 M 0,0 per dou T2 pangkat 2 kurang di mana dou 2 M 0,0 per dou T2 pangkat 2. Adapun nilai XY ditentukan dengan rumus berikut. Ini adalah dua peubah acak yang berbeda, yaitu X dan Y, yaitu XY sama dengan dou pangkat 2 M T1, T2 per dou T1 dou T2 substitusi dari T1 sama dengan T2 menghasilkan dou M dou pangkat 2 M dalam kurung 0,0 per dou T1 dou T2. Nah, kita masuk dengan pembahasan contoh soal, yaitu yang contoh pertama. Misalnya fungsi peluang gabungan dari X dan Y berbentuk P X, Y sama dengan 1 per 21 dalam kurung X tambah Y, di mana nilai X yaitu 1, 2, 3 dan nilai Y 1, 2. Bagian A, tentukan fungsi pembangkit momen gabungan MT1 T2. Bagian B, tentukan fungsi pembangkit momen marginal dari X, kemudian hitung EX dan var X. Bagian C, tentukan fungsi pembangkit momen marginal dari Y, kemudian hitung PY dan var Y. Penyelesaian. Bagian A, berdasarkan definisi fungsi pembangkit momen gabungan diskrit, maka MT1 T2 sama dengan sigma X sigma Y pangkat T1X tambah T2Y dikali P X, Y, di mana nilai X itu ada 1 sampai 3 dan nilai Y itu adalah 1 sampai 2, yaitu sigma nilai X nilai 3 nilai X sigma 3 X sama dengan 1 sigma 2 Y sama dengan 1 pangkat T1X tambah T2Y kali nilai dari P
X, Y itu adalah 1/21 dalam kurung X tambah Y. 1/21 ini adalah konstanta, kita pindahkan ke depan, yaitu 1/21 T1 tambah pangkat T1 tambah T2 kali 2 tambah pangkat T1X tambah 2T2 kali 3 tambah pangkat 2T1 tambah T2 titik 3 tambah pangkat 2T1 tambah 2T2 titik 4 tambah 3.1 tambah T2 titik 4 tambah pangkat 3T1 tambah T2 titik 5. Ini yang dimana T1 T2 sama dengan 1/21 2 titik pangkat T1 tambah T2 tambah 3 titik T1 tambah 2 T2 tambah 3 titik pangkat 2 pangkat 2T1 tambah T2 tambah 4 titik 2T1 tambah 2T2 tambah 4 titik 3T1 tambah T2 tambah 5 titik pangkat 3T1 tambah 2T2 dengan T1 elemen bilangan real dan T2 elemen bilangan real. Bagian B, fungsi pembangkit domain berjinal dari X adalah MT1 nya sama dengan MT1,0 sama dengan 1/21 dalam kurung M titik T1 tambah 7 titik 2T1 tambah 9 titik 3T1 T1 elemen bilangan real. Kita mencari dulu adalah ratan dari X nya adalah X sama dengan do M T1,0 per do T1, substitusi dari T1 sama dengan 0, yaitu 1/21 M titik T1 ini kan M titik T1 ini pangkatnya 1, jadi tetap M titik T pangkat T1 tambah 14 titik 2T1 hasilnya adalah dari 7 titik pangkat 2T1, baru selanjutnya tambah 27 titik pangkat 3T1 hasilnya ini dari 9 titik pangkat 3T1, baru substitusi dari T1 sama dengan 0. Jadi menghasilkan 1/21 dalam kurung 5 tambah 14 tambah 27, hasilnya itu adalah 46/21. Kita lagi mencari varias dari X nya adalah var X sama dengan X pangkat 2 kurang X pangkat 2, mana X pangkat 2 nya sama dengan do pangkat 2 M kurung T1,0 per do T1 pangkat 2, substitusi dari T1 sama dengan 0. Jadi 1/21 dalam kurung 5 titik T1 tambah 14 titik 2T1 ditambah 27 titik 3T1, itu hasilnya adalah 1/21 sama dengan 5 titik T1 itu dari 5 tambah 14 titik pangkat 2T1 adalah 28 tambah 27 titik di pangkat 3T1 hasilnya adalah 81. Jadi
X pangkat 2 nya itu adalah 114 per 21. Jadi var X nya adalah 114 kurang 21 dikurangi 46 per 21 pangkat 2 sama dengan 278 per 441. Bagian C nya, fungsi pembangkit momen marginal dari Y adalah MT2 sama dengan M 0,T2 sama dengan 1 per 21 9 titik ET2 tambah 12 titik E pangkat 2 T2 elemen dengan real. Kita mencari dulu ratan dari Y nya adalah EY sama dengan do M dalam kurung 0,T2 per do T2 substitusi T2 sama dengan 0, yaitu 1 per 21 dalam kurung 9 titik E pangkat T2 tambah 24 titik E2 T2 substitusi dari T2 sama dengan 0. Hasilnya ini 24 dari mana, yaitu 12 titik E pangkat 2 T2. Jadi 12 pangkat 2 itu adalah 12 kali 2 adalah 24. Jadi 1 per 21 dalam kurung 9 tambah 24. Jadi hasil ratan dari Y itu adalah EY sama dengan 33 per 21. Jadi kita mencari varias dari Y nya adalah var Y sama dengan EY pangkat 2 kurang EY pangkat 2. EY pangkat 2 sama dengan do pangkat 2 M dalam kurung 0,T2 per do T2 pangkat 2 substitusi T2 sama dengan 0. Jadi 1 per 21 dalam kurung 9 titik E pangkat T2 tambah 48 titik E pangkat 2 T2 substitusi dari T2 sama dengan 0. Hasilnya adalah 1 per 21 dalam kurung 9 tambah 48 sama dengan E dalam kurung Y pangkat 2 sama dengan 57 per 21. Jadi nilai var Y nya adalah 57 per 21 dikurang 33 per 21 pangkat 2 sama dengan 108 per 441. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh saudara saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materinya. Yang dimana kita masuk di contoh yang kedua. Contoh ini hampir sama dengan contoh sebelumnya, yang dimana misalkan jika fungsi identitas gabungan dari X dan Y itu berbentuk fx sama dengan E pangkat min Y, itu dimana X nya itu lebih dari 0 dan kurang dari Y, yang dimana Y nya itu lebih dari X dan kurang dari tak hingga. Fx nya ini akan bernilai 0 untuk X dan Y lainnya. Nah, yang kita cari di sini adalah yang pertama, tentukan fungsi pembangkit momen gabungan dari M, T1 dan T2. Yang kedua, tentukan fungsi pembangkit momen marginal dari X, kemudian hitung EX-nya dan variasi X. Nah, di bagian C, itu kita tentukan fungsi pembangkit momen marginal dari Y. Kita hitung EY-nya dan variasi Y. Nah, penyelesaiannya yang pertama,
kita cari fungsi pembangkit momen gabungan kontinu. Maka MT1, MT2 sama dengan integral dari negatif hingga menunjuk sampai ke hingga pangkat T1x ditambah T2y dikali fxy dx dy. Nah, batas-batasnya ini kita masukkan. Kemudian yang akan memenuhi itu adalah yang ini. Karena ini yang ada nilai fxy-nya. Karena ini kita bisa mensubstitusikan fxy-nya. Maksudnya nilai fxy-nya kita substitusikan menjadi pangkat min y. Nah, yang kita integralkan di sebelah sini. Karena yang di bagian kiri dan kanan itu nilai fxy-nya sama dengan 0. Nah, mengapa? Setelah kita integralkan pangkat T1x ditambah T2y dikali pangkat min y, itu hasilnya seperti ini. Yang dimana 1 per T1 pangkat T1x itu dibatasi x sama dengan 0 sampai dengan y. Sebenarnya ada satu langkah sebelum sampai ke sini. Nah, baiklah, akan saya tulis di layar. Nah, sebenarnya itu kita kalikan dulu pangkat T1x ditambah T2y dikali pangkat min y. Nah, pangkat dari x dan y nya itu kita pisahkan sehingga pangkat min y ditambah T2y dikali pangkat T1x. Nah, mengapa kita pisahkan? Karena mengapa kita pisahkan? Itu karena kita mau integralkan terhadap x. Maka pangkat min y ditambah T2y itu akan menjadi konstanta. Nah, setelah itu kita masukkan nilainya. Dari pangkat min y tambah T2y itu masuk di sini. Kemudian pangkat T1x itu kalau kita integralkan hasilnya itu seperti ini. Dimana 1 per T1 dikali pangkat T1x yang dibatasi x sama dengan 0 sampai dengan y. Nah, sebenarnya masih ada satu langkah lagi sehingga sampai ke bagian bawahnya itu. Nah, langkahnya itu seperti ini. Nah, setelah itu kita substitusikan nilai x-nya sama dengan 0 sampai dengan y. Nah, itu kita masukkan itu y pangkat T1y itu dikurang 1. Nah, kenapa? Karena jika kita memasukkan nilai x-nya yang dimana x sama dengan y itu hasilnya pangkat T1y. Setelah itu kita masukkan nilai x-nya sama dengan 0. Nah, jika pangkatnya sama dengan 0 itu hasilnya adalah 1 sehingga dikurang 1. Setelah itu kita lakukan sifat distributif yang itu dimana pangkat min y 1 dikurang T2 dikali pangkat T1y dikurang 1 itu hasilnya seperti yang di bawah ini, dimana hasilnya pangkat min y dikurang dikali 1 dikurang T1 dikurang T2 dikurang pangkat min y 1 dikurang T2. Nah, setelah itu kita selesaikan
integral dy-nya itu terhadap limit. Nah, kita pakai limit b menuju tak hingga. Karena di situ kita lihat ada integral dari 0 menuju tak hingga. Nah, selanjutnya e pangkat min y dikali 1 dikurang T1 dikurang T2. Itu kan nilainya konstanta. Jadi kita bisa turunkan menjadi min 1 per 1 dikurang T1 dikurang T2. Nah, begitupun juga dengan E pangkat min Y dikali 1 dikurang T2. Sehingga memperoleh hasil M T1 di koma T2 itu sama dengan min 1 per 1 dikurang T1 dikurang T2 dikali 1 dikurang T2. Dimana T1 ditambah T2 itu lebih kecil daripada 1 dan 1 lebih kecil dan T2 lebih kecil daripada 1. Nah, kemudian kita cari B-nya, dimana fungsi pembangkit momen marginal dari X. Nah, kita kan sudah memperoleh hasil sebelumnya. Setelah itu kita mensubstitusikan nilai T2-nya. Sehingga M T1,0 itu sama dengan 1 per T1 itu yang dimana T1 lebih kecil daripada 0. Lebih kecil daripada 1. Nah, setelah itu rataan dari X itu adalah ekspektasi X itu turunan pertama dari fungsi pembangkit momen marginal dari terhadap T1. Nah, selanjutnya yang ini kita turunkan menjadi 1 per 1 dikurang T1 pangkat 2. Yaitu hasilnya itu 1. Nah, ekspektasi X kuadrat itu turunan kedua dari M T1,0 per T1 pangkat 2. Itu hasilnya 2. Nah, jadi variasi dari X itu 2 dikurang 1 sama dengan 1. Nah, dengan cara yang sama itu kita bisa menghitung fungsi pembangkit momen marginal terhadap Y. Caranya itu memang sama, tetapi yang membedakan di sini kita mensubstitusikan T1 sama dengan 0. Nah, sehingga memperoleh ekspektasi Y-nya itu sama dengan 2 dan ekspektasi Y kuadrat dari M 0, T2 per T2 pangkat 2 itu sama dengan 6. Jadi varian dari Y itu sama dengan 6 dikurang 4 itu sama dengan 2. Nah, jadi itulah hasilnya. Baiklah, itulah tadi hasil pembahasan dari kelompok kami. Mudah-mudahan apa yang telah kami bahas dapat dimengerti oleh teman-teman sekalian, terkhususnya kepada kami pemateri. Adapun kekurangannya mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Saya mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.